perbuatan amal saleh yang dahulu dia kerjakan, ya, dia ingat-ingat, maksudnya dia sebut-sebut. Dulu ana mah ya beginian begitu. Dulu mah ana ini dan itu, yang sifatnya kebaikan dirinya. Jadi ketika orang bangga dengan kebaikannya, kenapa dikatakan orang tersebut syagawah? Karena nggak ada pahalanya. Udah bercampur sama riya, udah bercampur sama bangga diri. Padahal kata Nabi, bil qalbi, dalam hatinya, ya, wala yadri, padahal kata Nabi, sedangkan dia itu belum tahu. Aku bilat, apakah, alifnya istifham, apakah kubilat, diterima, ya, al hasanat, amal baiknya itu apakah diterima, amruddat, ataukah itu ditolak. Makanya nggak boleh orang bangga aja, nggak boleh, apalagi disebut-sebut. Betul. Ana mah tadi malam tahajud. Contoh nih, contoh. Hati badan ana sampai krempeng nih. Tiap hari puasanya, kantong ana nih nggak ada duitnya, fulus habis. Kemana? Kan gajian. Habis, ana sedekahin. Nah, contoh begitu. Ya kalau antum mah nggak begitu, insya Allah. Ya, kalau kita sih antum nggak begitu. Ya. Ana tahajud emang kagak tahajud. Ana sampai kurus nih bukan gara-gara banyak puasa. Ya. Tapi inilah yang dimaksud dalam hadis Rasul, seorang menyebut-nyebut kebaikannya, ya Allah. Akhirnya dia bangga dengan amal, dia pikir amalnya kayak gunung. Pas dia meninggal dunia, nggak ada tuh. Imam Junaid Baghdadi ketika meninggal dunia dimimpikan oleh tetangganya, orang alim juga. Dia tanya, bagaimana keadaan antum wahai imam? Pasti antum senang dalam kubur berkat dakwah antum, berkat ngajar, berkat ini dan itu. La, saya alhamdulillah selamat, senang dalam kubur, bebas. Selesai daripada pertanyaan kubur gara-gara rukai'atun ugimuhunna fi jawfil lail. Gara-gara saya kalau malam tahajud cuman beberapa rakaat aja di tengah malam, orang lain nggak tahu, bininya nggak tahu. Ya, kita jangan lagi amal soleh. Yang nggak enak semua urusan kita orang tahu. Bukan kebaikan aja. Imam Haddad, gal, saya sakit demam 20 tahun, bini saya nggak tahu. Lagi jalan sama muridnya di tengah padang pasir, malam mau ibadah, ada sumur, nyuruh muridnya, tolong ambil air tuh, ada timba, ada sumur. Pas muridnya pegang tali timba, ada kala jengkingnya, maka tangannya digigit, ya dientup sama kala jengking. Teriak ini murid, ya Allah, kata Imam Haddad, ya Allah ini kenapa? Ini guru saya digigit sama kala jengking, begini sakit betul, nangis. Sini tangannya dibacain baik, sini tangan ente, dipegangin ke dadanya, dibuka bajunya. Pas ditempelin ke dadanya, teriaknya lebih kenceng. Ya Allah, kenapa dia? Panas bener guru. Nah itu. Nah, dia tahu. Ane 20 tahun demam, bini ane nggak tahu. Bisa kebayang nggak tuh? Kita kecugak atau kecugak? Kecugak bahasa kakek moyang. Kecugak sekampung tahu. Kalau cuman kecugak, nah ini jangan lagi yang baik, yang nggak enak kita cerita, apalagi yang baik-baik jangan. Kata Imam Bishrul Hafi, uktum hasanatik kama taktum sayiatik. Umpetin amal baik ente, kalau perlu jangan lain orang tahu, sebagaimana engkau menyembunyikan dosa. Kalau kita berbuat dosa, maunya kita orang tahu apa jangan? Tahu apa jangan? Ente kayaknya belum kena nasi uduk, nggak nyambung nih.
Kalau kita berbuat dosa kan tentunya jangan sampai orang lain tahu. Demikian juga amal saleh. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, "Uktum hasanatik asyaddu mimma taktum sayiatik." Kata Imam Sufyan bin Uyainah lebih dalam lagi. Sembunyikan amal baikmu lebih kuat, lebih hebat lagi daripada kau menyembunyikan dosamu. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda dalam hadis, "Man istata'a minkum an yakuna khab'un min amalin salihin falyaf'al." Man istata'a minkum, siapa orang di antara kalian mampu an yakuna khab'un min amalin salihin, bisa menyembunyikan amal solehnya, falyaf'al, lakukan. Jangan sampai orang lain tahu. Sehingga kata Nabi, sadaqatus sir tutfi ghadab Rabb, sedekah rahasia bisa meredak kemarahan Allah. Kalau orang lain sebut, bukan urusan ente. Ada kita nih udah meninggal dunia baru disebut kebaikan kita sama orang, bukan urusan kita. Atau kita masih hidup. Imam Ibn Sirin, orang alim, mu'abbir lirru'ya, orang alim saking jagonya bisa menakbirkan ru'ya. Beliau punya karakter yadhaku bin nahar. Dari pagi sampai sore orang lihat ketawa mulu dia. Tawa mulu. Wa idza janna alaihi al-lailu ka'annahu yaqtulu ahla qaryatin. Tapi kalau datang waktu malam dia kayak habis bunuh orang sekampung. Maksudnya apa? Kalau datang waktu malam kerjanya nangis. Orang gak ada yang tahu. Taunya nih orang tawa mulu padahal dia menyembunyikan sesuatu penghambaan dirinya sama Allah yang orang lain gak tahu. Imam Ali Zainal Abidin puluhan tahun ngasih makan orang tetangganya. Dia pikul sendiri. Taruh gandum, air, duit. Gandum, air, duit di pintu-pintu rumah tetangganya. Selama 40 tahun 100 rumah. Nggak ada yang tahu tetangganya. Habis mikul taruh sholat 1000 rakaat tiap malam. Wa Ali bin Husain man kanat lahu fi ibadati al-faraqati. Imam Ali bin Abi tiap malam ibadah 1000 rakaat. Habis mikul tuh. Habis pikul sholat. Setelah meninggal dunia, tukang mandi jenazah bingung. Nih orang ya Allah ganteng, cucunya Rasulullah putih bersih. Di pundaknya kok gosong. Dikubur, meninggal dunia dikubur. Hari pertama, kedua, ketiga tetangganya bengong, bingung. Kok udah gak ada lagi nih makanan yang bertahun-tahun setiap hari ada depan pintu rumah kita. Berarti yang sedekah tuh almarhum yang kemarin meninggal dunia.